Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to video kami. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang research artikel mengenai bioteknologi enzim tentang penerapan susunan karbohidrat yang digabungkan dengan spektrometri massa untuk mendeteksi aktivitas degradatif polisakarida tanaman enzim dari jamur Aspergillus niger. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Nur Fauzia Arbi, ada Usnul Fatima, dan Rahma Iriani. Selanjutnya, silakan disimak ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang, yaitu bioteknologi enzim untuk mendegradasi lignoselulosa tanaman menjadi gula sederhana yang diubah menjadi bahan bakar atau produk bernilai tinggi. Jamur Aspergillus niger banyak digunakan sebagai produk industri asam dan enzim organik. Identifikasi dan karakteristik enzim penguraian lignoselulosa dapat dilakukan dengan metode pengukuran aktivitas enzim dengan menerapkan lari karbohidrat yang digabungkan dengan multiform spektrofotometrik untuk mengidentifikasi produk reaksi enzim aktif karbohidrat dari jamur Aspergillus niger. Kemudian filtra kultur niger ditambahkan di atas jerami gandum. Metode penelitian. Pertama, strain jamur dan kondisi pertumbuhan. Jamur Aspergillus niger saring AB4 ditanam di lereng agar kentang dextrosa pada suhu 28 derajat Celcius sampai spora dihasilkan. Spora dipanen dengan 0,1%, twin 20 dan kultur cair 100 ml Aspergillus minimal medium. Dengan 1% glukosa diinokulasi dengan 10 spora dan diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 48 jam. Selanjutnya analisis ekspresi gen. Miselium jamur dirusak dengan menggilingnya dalam nitrogen cair menggunakan marmut dan alu. RNA diisolasi menggunakan trizol. Dilanjutkan dengan pembersihan dan perawatan DNase menggunakan kit pemurni RNA nukleospin. Kemudian analisis protein. Untuk identifikasi protein diendapkan dengan menambahkan 5 ml asam trikloroasetat ke 20 ml filtrat kultur. Diinkubasi selama 1 jam pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian isolasi hemiselulosa dan produksi oligosakarida. Fraksi hemiselulosa jerami gandum diisolasi secara umum. Secara singkat, jerami gandum disuspensikan dalam 0,5 m KOH pada 40 derajat Celcius selama 2,5 jam. Setelah itu, suspensi disaring melalui mitraklot dan dinetralkan dengan asam asetat 6M. Polimer diendapkan dengan menambahkan 3 volume etanol dan diinkubasi pada suhu 4 derajat Celcius. Endapan dikumpulkan dan dengan sentrifugasi dicuci dengan etanol 70%, menghasilkan pemulihan fraksi yang diperkaya hemiselulosa dari 16 gram jerami gandum. Karakterisasi oligosakarida. Fraksi yang mengandung oligosakarida dianalisis dengan KLT, MALDI, MS, dan NMR. KLT dilakukan dengan memisahkan sampel pada plat KLT silika 60 dengan dukungan aluminium dan fase cair butanol banding etanol banding air dengan rasio 5:5:3. Selanjutnya persiapan susunan karbohidrat. Pada susunan karbohidrat, maltosa, salutrosa, selohexas, dan siloheksa digabungkan dengan heksadesilamin melalui aminasi reduktif. 1-5 mg karbohidrat dengan heksadilamin. 1 m sodium
hexanoborohidrit dalam 1 mili dari 90%, DMCO 10%, asam asetat, dan diinkubasi semalaman pada suhu 70 derajat Celcius. Reaksi diencerkan dengan metanol sebelum digunakan. Selanjutnya reaksi enzim pada susunan karbohidrat. Pengukuran untuk menentukan jumlah enzim minimal yang dapat dideteksi dilakukan dengan kisaran pengenceran silanase diinkubasi pada pH 6 selama 2 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah inkubasi, plat dicelupkan ke dalam air sulin dan dikocok perlahan selama 1 menit dan kemudian dikeringkan di bawah aliran nitrogen. Produk reaksi diidentifikasi dengan MALDI, MS, dan MS atau spektrofotometri massa. Selanjutnya, analisis spektrometri massa larik. Plat dimasukkan ke dalam instrumen menggunakan adaptor MTBAB atau Bruker. Spektrum massa direkam pada instrumen Bruker Ultraflex. Instrumen dikalibrasi antara M per Z 700 sampai 3500 menggunakan larutan campuran kalibrasi peptida 2. Data dianalisis dan dinormalisasi menggunakan flex analisis. Selanjutnya yaitu hasil. Untuk gambar yang pertama kita bisa lihat yaitu di mana merupakan hasil dari analisis ekspresi gen dan protein yang disekresikan oleh Aspergillus niger. Kita lihat untuk gambar pertama yang bagian A-nya itu merupakan sebagai tingkat transkrip dari gen pengkode selobiohidrolase, di mana didapatkan ekspresi gen yaitu CBHA, CBHB, dan ZYNB sebagai persen ekspresi gen penyandi aktin ACTA dalam kultur cair yang mengandung glukosa atau jerami gandum sebagai sumber karbon. Yang untuk gambar yang B-nya itu adalah filtrat kultur dipanen dan dianalisis menggunakan SDS spek, di mana didapatkan berbagai macam protein yang disekresikan dalam biakan jerami gandum. Berdasarkan hasil tersebut, oligosakarida, selulosa, serta oligosakarida turunan silang atau arabino diprioritaskan sebagai substrat untuk susunan karbohidrat. Untuk gambar yang kedua, itu merupakan hasil dari analisis NMR oligosakarida, di mana kita bisa lihat pada gambar terdapat puncak-puncak spektrum. Kemudian untuk mendapatkan variasi struktur yang luas, oligosakarida, zilan, atau arabinosa dihasilkan dari berbagai sumber di mana dilakukan pemisahan dan visualisasi produk hidrolisis turunan hemiselulosa terlarut pada KLT. Kemudian kita lanjutkan dengan MALDI to FIS to FMS, di mana kita menunjukkan serangkaian pentosa oligosakarida dengan derajat polimerisasi atau DP. Kita bisa lihat pada gambar. Nah, setelah didapatkan identitas dan struktur oligosakarida, lalu kita lanjutkan dengan analisis NMR yang terdapat pada gambar tersebut. Kita lihat di gambarnya, terdapat pergeseran kimia dan spektrum NMR dan didapatkan beberapa peak. Hasilnya itu kita bisa lihat terdapat spektrum H, fraksi hemiselulosa gandum H8, dan spektrum H, fraksi arabinoksilan AX14, dan spektrum HSQC menunjukkan resonansi anomerik dari fraksi H8 yang berwarna merah pada gambar. Kemudian kita lapisi dengan fraksi AX14 yang berwarna hitam, di mana monomer karbohidrat dan jenis keterkaitan yang diterapkan ditunjukkan pada gambar tersebut. Jadi untuk hasil pada gambar ketiga, di mana merupakan hasil dari analisis MALDI to FMS, aktivitas enzim komersial pada lari karbohidrat,
kita bisa lihat pada gambar, di mana yang gambar yang pertama, gambar yang A, itu di mana spektrum yang menunjukkan produk reaksi inkubasi beta glukosidase pada susunan yang mengandung selotetraose dengan DP4 plus Na dengan nilai massa yang berbeda-beda. Kemudian ada DP4 plus H, ada DP3 plus Na, dan DP3 plus H. Kemudian yang gambar B-nya itu di mana didapatkan endoksilanase pada larik yang mengandung siloheksaose dengan DP6 plus H, DP5 plus H, DP4 plus H, DP3 plus H dengan memiliki nilai massa yang berbeda-beda. Kondisi reaksi kita pilih sehingga degradasi substrat yang tidak sempurna memungkinkan identifikasi substrat dan produk dalam satu spektrum massa. Intensitas puncak yang dihasilkan dari degradasi substrat latar belakang atau pengotor itu kurang lebih dari 2,2%. Yang terakhir itu kita bisa lihat merupakan hasil dari analisis MALDI 2FMS Aspergillus niger aktivitas enzim pada susunan karbohidrat, di mana kita lihat pada gambar yaitu spektrum yang menunjukkan produk reaksi inkubasi enzim dari Aspergillus niger filtered budidaya jerami gandum itu pada array yang mengandung selotetraose dengan DP4 plus H, DP2 plus H dengan massa yang berbeda. Kemudian untuk gambar yang B-nya itu merupakan larik yang mengandung siloheksaose dengan DP6 plus H, DP5 plus H, DP4 plus H, dan DP3 plus H, di mana memiliki nilai massa yang berbeda-beda atau M per Z. Identifikasi produk reaksi ini menunjukkan bahwa penerapan susunan karbohidrat yang menampilkan substrat enzim dan kombinasikan dengan deteksi bebas label oleh MALDI 2FMS cocok untuk mendeteksi produk reaksi CAZYME dan bahwa kedua aktivitas yang dihasilkan dari endo dan eksoenzim yang bekerja dapat dideteksi. Aspergillus niger mampu mendegradasi oligosakarida DP yang lebih tinggi dan menghasilkan oligosakarida DP rendah baik dalam kondisi asam maupun dalam kondisi netral dari pH 3 sampai pH 7 pada fraksi oligosakarida AZ dan H. Namun aktivitasnya tergantung dari pH juga, karena campuran enzim kurang aktif pada pH 6 dan 7 sehingga menghasilkan akumulasi trisakarida atau DP3 dan tetrasakarida DP4 sehingga pH yang optimum untuk campuran enzim pada substrat tersebut yaitu berada pada pH 4. Dari pembahasan ini kita akan menarik sebuah kesimpulan, yaitu produksi rangkaian karbohidrat dengan oligosakarida yang diturunkan dari polimer tanaman dan aplikasinya untuk mendeteksikan aktivitas enzim aktif karbohidrat dalam sediaan komersial serta sampel biologis. Penggunaan area karbohidrat dengan substrat sakarida tinggal dalam kombinasi dengan meldiform. Dengan menggunakan spektrofotometrik massa alih-alih antibodi berlabel yang dikombinasikan dengan ARI dalam mendeteksi perubahan substrat yang dihasilkan dari aktivitas enzim. Produksi oligosakarida di mana fraksi hemiselulosa kayak silan yang diselulasi dari jerami gandum dicerna menggunakan hidrolisis asam ringan, sedangkan arabinoxiana gandum yang diproduksi secara komersial dihidrolisis secara enzimatis, di mana menunjukkan nomor fraksi dikenakan kromatografi penguraian ukuran untuk menghilangi monomer dan oligosakarida dengan berat molekul rendah serta polirasida tersisa. Thank you for watching. Semoga materi kali ini bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.